sampai balik ke kedipan yang pertama. Jelas ya, itu proses pembacaan. Dan urutannya itu selalu akan dari kedipan yang kecil. Misal kalau ada kedipan 6 berarti 6 dulu, terus 7, 8 itu pasti benar. Nggak mungkin aja habis 12 terus 6, 21. Kalau di Honda ya, saya di sini ya, itu selalu jelas sampai sini gitu. Kemudian untuk kode kedipan itu mungkin bisa lihat di DPR, bisa lihat di Baphotel sekarang banyak ya. Intinya kalau yang kedipan standar itu 1, 8, 9 itu harus hafal. Saya sebagai mekanik atau pengajarnya lama dihafalkan urutan kodenya dulu. Urutannya soalnya mah nggak urut 1, 2, 3, 4, 5. Tapi sebetulnya kenapa loncat habis dari 8, harus dari 9 kok 11 atau 12? Sebetulnya itu ada kodenya. Misalkan 9 gitu ya. Ada 9, ada 10. Nah, ini yang membedakan adalah misalkan 9 kodenya IAT. Itu berarti yang 10 itu IAT yang kedua. Misalkan kalau ada 2 sensor. Contoh injektor 12 ya. Kalau injektornya 1. Kalau injektornya lebih dari 1 berarti nanti ada 12, ada 13, ada 14, ada 15 kalau injektornya. Gitu. Dan yang muncul kenapa Pak Ketiga? Ya karena memang sudah disediakan untuk sensor yang lain sudah ada slotnya. Cuman yang dipasang di sini nggak semuanya. Kenapa nggak semuanya? Kaitannya dengan harga tadi. Saya sampaikan di Supra. Ini lengkap mesin kurang. Disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Jadi yang standar itu ada 1, 7, 8, 9, 11, 12, 21, 29, 33, 52, 54. Itu yang standar. Kalau yang BPC lebih lengkap lagi, ada tambahan lagi kedipan coil 91 dan sebagainya. Tapi yang dasar ini yang 11 ini Pak, Haji nama sensor. Nama sensornya satu apa? MKP, itu apa? Bunda pasti saya ajarin cara hafalkannya di singkat depannya. Iya, gampang. 11 nanti apa ada? Vio berarti 3. ES injektor 2. 11, 12, 2. Iya, Mbak. Kemudian di sini juga ada 2 sensor. Dua soketnya, sensornya letaknya di knalpot. Ya. Untuk JKP itu letaknya pasti di sebuah. Nah, di sini. Pokoknya dekat magnet. JKP pasti di situ ya. Soketnya mana ini soketnya? Oke. Kemudian IGM di sini. Sudah, itu aja kan. VS di sini. Speed ya, sensor kecepatan. Nah itu aja yang ada di sensornya Vari. Yang lengkap di sana juga nggak ada Versailles. Yang lengkap sih. Gitu ya untuk sensor. Untuk nama sensor, posisi ada yang ditanyakan sebelum ini. Oke. Yang sering muncul kedipan Pak, yang sering yang ditrouble bisa ditrouble. Yang bisa ditrouble, kalau yang bisa ditrouble 1 injektor, ya. Kemudian 2 di sini TP itu bisa muncul kedipan, DCT di sini juga bisa muncul kedipan.
gitu ya. Kemudian CKP ini juga bisa muncul di depan. Jadi U2 sama VS itu yang tidak bisa muncul karena butuh syarat maksudnya harus ya. Gitu. ICM juga nggak bisa, nggak muncul karena kalau dicopot soketnya jadi dia bisa muncul kan kalau inputnya saja yang menuju ICM itu yang nggak bekerja baru dia akan muncul di depan. Kalau cabut soketnya itu nanti total tidak muncul. Ampernya apa? Baterainya dibesarkan. Ada masalah nggak ke sistemnya? Nggak ada. Ampernya bukan voltnya ya. Kalau voltnya yang dibesarkan masalah. Secara teori katanya kalau amper terlalu besar malah hitungan bisa membazir kan? Iya, mubadir iya. Kalau merusak enggak. Kalau lebih besar juga ukuran dimensi juga biasanya lebih besar itu kesempatannya yang besar. Biasanya kadang kecuali kalau ditambahkan aksesoris lampu tambahan, nah itu kan butuh harus lebih besar lagi. Ini ditambahkan mubadir iya. Karena ini sudah dihitung 3 ampere ini sudah dihitung sesuai dengan kebutuhan. Kalau ada masalah enggak ada. Selama pemasangannya nggak kembali gitu kan bisa. Ada tulisan, ya kode singkatan intinya nggak sampai panjang. Ada IBM, Pason, ECU. Ada ini sebenarnya apa? Oke, ada lagi yang ditanyakan belum saya lanjutkan. Oke, jelas ya. Jadi nama komponennya harus paham, tertibannya kita harus paham untuk perawatan dasarnya itu. Jadi kita harus tahu namanya dulu, ya kan? Tahu komponennya, tahu namanya nggak tahu komponennya, gitu ya. Jadi urutannya pemahaman ketentuan utama namanya. Ya, bentuknya seperti apa sih? Oh, ini jenenge EOT, ini lokasinya di sini. Bentuknya seperti ini. Kalau mau lihat bentuknya bisa lihat simulator itu ya. Karena kalau di sini kan harus lepas. Makanya tujuannya ada simulator itu supaya visual dari siswa itu tahu, oh bentuknya sensor ini seperti ini, cara kerjanya ini, oh deteksinya seperti apa. Terus setelah itu baru fungsinya apa? Kira adalah cara kerjanya. Kalau 4 ini dikuasai, pasti dia akan ahli untuk analisa. Ketika ada masalah, masalahnya hubungannya kemana? Berpengaruh cara kerjanya dengan itu apa? Itu secara otomatis akan intinya itu pemahaman kayak cara penyentalan klep ya sama. In itu mana, yang ing itu mana? Kalau nggak tahu in dan ing repot, gitu kan? Intinya gitu. Jadi intinya dasarnya pastinya harus paham nama, harus tahu komponennya, harus tahu fungsinya. Siswa itu bisa caranya sama, tekanan tiap tipe itu ada berbeda. Tapi kalau secara umumnya ringnya adalah 294 gitu ya. Tapi kalau batas minimal dan maksimalnya tiap tipe itu ada berbeda. Contohnya kalau ini di batas minimalnya adalah 2, kalau misalkan 252 ini bisa dilihat di DDR. Kalau batas maksimalnya di 339 kalau nggak salah. Karena ini di 252 dan maksimalnya di 339 kapan. Jadi kalau ringnya antara itu, kalau secara umum biasanya kita katakan 294 ya. Cuman 294 itu minimalnya di berapa kan kita nggak tahu. Jadi secara umumnya memang dilakukan. Tapi batas minimum dan maksimalnya di tiap DDR. Kalau di bit seperti itu kalau nggak salah ini di 260-an. Maksimalnya di 360. CBR beda. Jadi acuannya tetap ya.
Tapi kalau kurang lebihnya tadi 29. Oke kan? Pak, Yang apa SCS itu kan kalau ini 6 pin Pak ya. 6 pin. Maka yang kabel jumper itu sama dengan yang lama atau Beda posisinya. posisinya beda ya? Yang 4 pin itu kan Iya. Warna kabelnya tuh. kalau warna, kalau jalurnya sebenarnya sama. Kalau warna kabelnya saya nggak hafal, coba dilihat. Kalau dulu kan saya ngapalkannya warnanya bojo gitu. Biru sama hijau gitu ya. Ini coklat sama hijau. Posisinya beda. Posisinya beda karena ini 6, dia 6 itu posisinya di atas bagian sini. Di tengah. Iya. Hah? Jadi ngelihatnya atas bawah itu ini Pak, di bagian noknya dari nok. Kalau yang 4 pin kan noknya di atas ini, diambilnya sebelah kiri dari posisi nok itu ya. Posisi soket. Nah, kalau yang ini 6 pin itu ada 3 di atas, 3 di bawah ini. Ini misal bagian noknya atas itu yang diputar. Kalau warna kabelnya saya enggak hafal. Untuk injeksi ya, kalau karburator saya masih hafal. Soalnya kabelnya, soalnya injeksi ini kadang ada warna kabelnya yang sama, tapi posisinya beda fungsinya. Gitu. Kalau si karburator enak gampang, lampu putih, kemudian gitu ya. Oil itu masih sama lah. Untuk injeksi ini terlalu banyak kabelnya sehingga kalau menghafalkan saja karena kabel ICM-nya saja ada 33, yang ini 39. Makanya rotoli gara-gara mikir no kabel sebenarnya mikir lihat. Pikirkan yang penting. Oke, ada lagi yang menanyakan sebelum saya lanjutkan? Dilepas Pak ya. Kalau di motor lapangan masih jelas. Ini saya Misalkan kalau itu nggak diusir, pengaruh nggak? Misalkan kalau kita ada permasalahan di adalah di JTK, misalnya kita berusaha masalah oke. Berarti yang tadi sudah jelas ya, nama komponen, posisinya, ya, letaknya, fungsinya jelas tadi ya. Sekarang lanjut ke materi yang kedua tadi. Misal kalau ada masalah tidak di reset gimana, apakah pengaruh? Gitu ya. Jadi intinya kalau yang ini, yang tipe injeksi tipe 2 ya, ketika kita ada masalah 12 misalkan injektor dan sudah diperbaiki nih, tek gitu ya, tanpa di reset, apakah secara sistem di motor ada masalah? Enggak. Yang tipe Scoopy sama, pokoknya sudah diperbaiki, tidak ada masalah di sistem, itu jalannya normal. Cuman ketika di jumper pakai DLC dia akan muncul memorinya, sama seperti SMS di HP, story-nya. SMS di HP kan gitu, SMS habis dibaca kalau nggak dihapus ya tetap ada. Kalau banyak dampaknya apa? Lemot, memori detek. ICM juga sama dampaknya, kalau ada masalah nggak dihapus, ada masalah nggak dihapus, ketika dia sudah penuh memorinya yang ada di sini, ya otomatis dia akan lemot. Tapi secara penggunaan nah, ketika lemot itu baru bermasalah. Nanti masalahnya adalah jangka panjang, kalau jangka pendeknya saja. Itu ya. Dan perbedaannya lagi, kalau di tipe Scoopy ya, yang generasi JMF pertama itu ketika sudah diperbaiki, maka di sini akan menunjukkan normal. Dia nyala 2 detik dan mati. Karena sudah tidak ada masalah. Tapi kalau yang di JMF generasi ini kedua ini, kalau tidak di reset di sini diberikan tanda. Ininya nggak akan normal. Nyala terus. Ini memberikan indikasi, oh berarti masih ada masalah. Maksudnya masih ada memori. Lah bedanya dengan masalah apa? Kalau masalah, ini kontak on off berapa kali pun tetap nyala. Tapi kalau cuma memori, tadi yang sampaikan Pak Yunus, kontak on off 3 kali, yang keempat ini akan hilang. Kita buktikan. Ini sekali ya, off 2 kali, masih nyala terus. Ya, off, on 3 kali, masih nyala. On 4 kali. Iya. Tapi hilang di sini bukan berarti memorinya hilang. Memorinya tetap ada. Nah, kalau kita jumper lagi, ini memorinya masih muncul. Jadi 12 kan?
tetap muncul 12.000. Tetap harus di reset. Kalau dipakai masalah nggak ada masalah, motornya normal. Dia sampaikan tadi ya. Cuman kalau dibiarkan terus nanti ada masalah lagi, nggak dihapus lagi ada masalah lagi. Tapi nanti lama-lama hilang. Enggak, selama nggak di reset Tetap nyala terus. tetap ada. Udah kontak baterai tadi. Ya cuman mati. aja. Tapi ketika di jumper itu masih muncul karena di sini memorinya masih ada. Oke kan? Jelas ya? Ya jelas sampai sini. Ada yang tanyakan sebelum dilanjutkan? Yuk. Oke. Kalau saya punya penelitian Vario 125 Oke. jadi itu kan mungkin buat praktek juga sering nah kemudian pada waktu mau kita punya Pada saat di ininya tetap normal ya? dia nyala tapi kita tidak pada dia sebenarnya kan harusnya ketika kan terus kita pakai versi kayak yang lama nah dia itu tidak mau kira-kira Bisa jadi kalau dihapus nggak mau ya paling gampang cara risetnya paling gampang ya. Yang kedua bisa jadi di kabelnya itu entah di kabel SDS-nya ya atau di kabel yang DLC di kabel bodinya itu yang agak ngepoppingnya pada saat ini ada yang menarik sehingga menyebabkan prosedurnya tadi tidak resikonya konflik atau bisa jadi di pinnya ini yang mungkin misalnya apalagi yang pakai jumpernya pakai jumper kabel itu ya nah, itu biasa menyebabkan soketnya yang di dalam itu pinnya itu ya itu lah bisa. Oke lanjut ya. Proses riset gampang, nggak butuh waktu sampai 1 menit lebih. Ada yang riset tuh ini, nah, prosesnya 30 detik, nggak sampai 30 detik. Ya. Bisa tidak tinggal kopi. kopinya yang lama itu Gagal. Jadi proses risetnya intinya adalah harus pakai SCS gitu ya. Di jumper dulu di LC-nya pakai SCS. Oke. Setelah di jumper baru kontak di on kan. Kontak di on pasti di sini akan muncul kode ketipan tadi ya. Untuk proses risetnya itu tinggal dilepas. Melepasnya nggak perlu buru-buru di sini kalau untuk riset ICM. Biasanya kadang sering pedot kabel itu karena nyopor ke sini. Padahal itu yang menyebabkan berhasil atau tidak bukan di melepasnya, tapi masangnya. Karena proses melepasnya ini kan agak susah kalau orang nggak tahu penguncinya. Ketika ditarik kunci, tarik kabel itu betul. Ya. Jadi yang ditekanin di sini bukan melepasnya. Jadi ngelepasnya pelan-pelan saja nggak masalah. Tapi setelah dilepas wajib dipasang tidak boleh lebih dari 5 detik. Di batas maksimalnya 5 detik. Bukan nunggu 5 detik ya. Pokoknya masangnya nggak boleh lebih dari 5 detik. Karena ketika lebih dari 5 detik masangnya, jadi poinnya dimasang ya yang harus cepat. Maka akan gagal kalau lebih dari 5. Jelas ini? Sekarang dipraktekkan. Ini kan sudah kedip-kedip dari tadi ya. Walaupun nggak tak cabut nggak masalah sih. Cuman risetnya tinggal dilepas. Tinggal langsung dipasang. Ini melepasnya nggak perlu sesat pemasangan. Kalau berhasil, dia akan kedip cepat. Lep. Ya. Kalau gagal, dia nyala terus. Nanti Harus diulangi lagi, di-off-kan lagi, di-on-kan lagi. kayak awal lagi. jadi kurang cepat Dimasangnya sih kurang cepat. Jadi poinnya adalah dimasangnya ya, bukan dilepas. Oke? Paham? Jelas ya? Dan ketika ini kalau sudah berhasil, di-off-kan ya, dan di-on-kan, dia akan nyala terus, tidak muncul kedipan histori tadi. Jadi untuk melihat motor ini ada historinya apa enggak ya, tinggal di jumper saja. Per kontaknya di on kan.
Kalau di jumper kalau tadi on kan muncul kedipan, berarti ada histori. Tapi kalau di jumper lampunya nyala terus, berarti sudah nggak perlu di reset. Oke, sampai sini jelas. Jelas ya. Sama kalau ini dengan di sana sama kalau proses risetnya. Lanjut untuk